Perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah, tapi perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri. Demikian papar Bung Karno sebagai pendiri bangsa ini dan memerdekakan bangsa Indonesia. Dipercepat akan menjadi lebih baik. Itu kalau tanyakan itu. Ya, saya menghargai langkah cepat DPR dalam menanggapi situasi yang berkembang. Respon yang cepat adalah hal yang baik, sangat baik, dan harapan itu juga bisa diterapkan untuk hal-hal yang lain juga yang mendesak. Misalnya seperti rancangan undang-undang perampasan aset yang juga sangat penting untuk pemberantasan korupsi di negara kita. Juga bisa segera diselesaikan oleh DPR. Izin nanya, kemarin Pak Jokowi sempat mengungkit RUU perampasan aset. Apakah ini dari DPR akan dikejar di sisa sidang ini atau di carry over ke periode berikutnya, atau seperti apa sih Mbak Puan? Yang pasti setiap pembahasan undang-undang itu harus memenuhi persyaratan yang ada, kemudian harus mendapatkan masukan dari seluruh elemen masyarakat yang dibutuhkan, kemudian persyaratan hukum dan mekanismenya itu terpenuhi. Juga ini dalam masa waktu yang tinggal pendek ini, apakah kemudian sempat atau tidak sempat. Jadi kita fokus pada hal-hal yang memang penting harus diselesaikan. Apakah dipercepat akan menjadi lebih baik? Itu kalau tanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini, Opini Kino Television Indonesia mengungkap dan mengulas tentang polemik terkait rancangan undang-undang perampasan aset koruptor. Dan rancangan undang-undang ini sudah melewati 1 dekade. Tentu saja, kita sangat kesalkan apa kerja DPR, dan akankah DPR harus kita biarkan? Diandalkan Tapi ngomongnya koronnya nggak turun loh Pak, koronnya naik terus gitu. Apa hasil kamu hari ini? Kalau setelah saya lulus juga gitu. Saudara, belakangan ini meningkat kasus kekayaan yang tidak lazim oleh aparatur sipil negara atau ASN. Demikian pula keluarganya telah menjadi perhatian penting bagi masyarakat dan pemerintah. Hal ini menjadikan pembahasan rancangan undang-undang perampasan aset menjadi suatu kebutuhan mendesak. Karena itu, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK telah memperkuat urgensi. Dan kita masih percaya KPK? Ketidakjujuran aparatur sipil negara atau ASN dalam melaporkan kekayaannya melalui laporan harta kekayaan pejabat negara LHKPN. Menyikapi hal ini, Presiden Joko Widodo telah mengirim surat Presiden nomor R22-Pres-05-2023 dan naskah rancangan undang-undang perampasan aset kepada Ketua DPR RI dengan pesan agar pembahasan dan instruksi ini menjadi prioritas utama. Kalau barusan hal ini kita sebut, tentu
itu bukanlah hal yang baru, tetapi ini sudah lewat 1 dekade. DPR masih memilih bahas dan membahasnya saja. Akankah selesai dengan bahas membahas? Sementara rancangan itu oleh eksekutif atau presiden sudah cukup mampu dan telah dikaji secara akademik oleh tim hukum yang ada di pemerintahan. Tentu hal ini sudah merupakan salah satu inisiatif pemerintah karena melihat urgensinya, sehingga melihat apa yang barusan saja terjadi di acara guru atau peringatan Hari Guru Nasional. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengejar pahlawan dan guru itu adalah pelopor pembangunan bangsa kita. Nah, bagaimana dengan mereka yang kerjanya hanya menyelesaikan undang-undang? Akankah harus ada pelopor atau pejuang untuk menyelesaikan hal itu? Dan sudah lewat 1 dekade, mereka hanya membahas dan membahas, bahkan menyebutkan bahwa tidak masuk dalam prolegnas. Karena itu pula kita saat ini sedang mencari pahlawan untuk berani menantang DPR agar segera menyelesaikan tugasnya dan segera mengundangkan undang-undang perampasan aset bagi koruptor. Apakah mereka koruptor sehingga sampai melewati 1 dekade tak dibahas-bahas? Dan DPR mengira bangsa Indonesia terlalu bodoh dan hanya mereka yang pintar. Mungkinkah kita harus hadirkan orang-orang tertentu untuk langsung mendatangi dan berhadapan langsung sebagaimana preman di jalan-jalan menodong atau melakukan tindakan brutal? Karena yang melakukan hal ini, jika saja berhasil, maka itu dialah pahlawan. Oleh karena itu, saudara, diharapkan rancangan undang-undang perampasan aset yang menjadi solusi, yang menjadi dasar hukum yang dapat dijalankan tanpa harus menunggu selesainya proses hukum yang berjalan. Koruptor khawatir akan dimiskinkan oleh rancangan undang-undang ini. Dan tentu mereka lah koruptor, sehingga mereka tak mau bahas. Mereka menentang dan menghalang-halangi pengesahan. Sehingga asumsi publik DPR melupakan tugas pokoknya dan fungsinya. Rancangan undang-undang perampasan aset tidak kunjung disahkan oleh DPR. Sehingga menimbulkan berbagai pertanyaan. Apakah DPR sudah melupakan tugas pokoknya dan fungsinya? Apakah harus ada cara lain untuk menekannya dan menghadang mereka? Sementara kerugian negara akan terus berlanjut jika sampai terlambat rancangan undang-undang itu. Kepercayaan DPR terhadap publik akan semakin menurun. Demikian halnya Presiden Prabowo Subianto juga telah mendesak DPR untuk segera disahkan rancangan undang-undang perampasan aset. Dan tidak segera disahkan, kepercayaan publik terhadap penegak hukum akan terus menurun. Rancangan undang-undang perampasan aset adalah pengaturan baru yang memungkinkan negara untuk merampas aset diduga hasil tindak pidana tanpa perlu memidanakan pelaku. Rancangan undang-undang ini bertujuan untuk mengembalikan kerugian negara akibat tindak pidana korupsi. Sehingga rancangan undang-undang perampasan aset tindak pidana RUU PATP pertama kali disusun pada tahun 2008. Setelah hampir 2 dekade, rancangan undang-undang ini berhasil masuk ke dalam daftar prolegnas prioritas tahun 2023. Tetapi belakangan ini meningkat kasus kekayaan yang tidak lazim oleh aparatur sipil negara dan mereka-mereka yang saat ini berada di legislatif atau di parlemen, dan keluarga mereka telah menjadi 25
Saya bolak-balik, tapi yang saya cari itu tidak ketemu. Maka perkenankan saya untuk menanyakan itu. Saya tanya kepada pemerintah, bagaimana nasib rancangan undang-undang perampasan aset? Politik. Tapi kalau pemerintah keburu segera akan mengeluarkan, turunkan perpu. Nah, kita pahami dulu, dalam sistem pembuatan undang-undang di negara kita, DPR itu mengambil peran yang jauh lebih besar daripada pemerintah. Jadi, silakan dibaca bahwa pemerintah komit mengusulkan itu ada di daftar 40 RUU yang kami ajukan, dan undang-undang perampasan aset itu ada di urutan kelima. Ya, supaya jangan bolanya menjadi liar gitu. Saya rasa itu, makasih. Jadi sudah diajukan Pak Menteri dan Pak Beni berupaya di sini mengaktualisasikan sebenarnya Pak hak-hak daripada setiap anggota DPR RI, baik itu di AKD manapun. Jadi saya pikir mungkin hanya karena Pak Beninya belum secara rinci membaca. Pak di DPR Pak, surat Bapak udah 2 kali ditangani tapi DPR-nya nggak mau. Nah, dan DPR itu menurut Pak Bambang Pacul karena DPR itu hanya Korea aja. Ya kan? Jadi kan gitu Pak. Artinya apa Pak? Artinya Bapak harus berhubungan langsung dengan ketua partai. Saudara, apa yang telah dipaparkan oleh anggota parlemen dan mantan Menteri Politik dan Hukum atau Menpolkam Mahfud MD ini makin membuat masyarakat geram dan makin berang masyarakat. Tentu saja DPR kita makin bingung karena pekerjaan mereka yang semestinya merancang dan menyelesaikan undang-undang kok malah menjadi bola liar. Ada apa ini DPR? Hah? Jangan jadi polemik kayak gini. Gitu. Ya, Pak Jokowi bisa turunkan perpu kok dulu. Pak Prabowo bisa. Ya. Kita tidak bisa tidak kalau perpu harus setuju dan tidak setuju. Silakan ya. Supaya tidak terjadi tumpang tindih dengan undang-undang yang lain, saya kira kalangan akademisi, kalangan penggiat hukum perlu membahas, memberikan masukan. Apa yang dipaparkan oleh Arya Bima tersebut menjadi kontroversi dengan pembicaraannya terdahulu, dan ini merupakan salah satu penyangkalan guna lolos dari jeratan masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cukup Pak, boleh saya interupsi sedikit. Pak Menteri saat ini kan posisinya mewakili Bapak Presiden, posisi pemerintah, bukan ketua balik lagi. Oleh sebab itu tentu tidak perlu pemerintah ikut-ikutan cawe-cawe ke soal teknis di parlemennya, baliknya. Kalau soal di balik itu soal kami di sini. Yang saya tanya tadi, pemerintahnya, kalau undang-undang tipikor kan ada. Saya baca ini. Nah, makanya saya tanya, mengapa pemerintah tidak mengajukan itu? Rancangan undang-undang perampasan aset. Ajukan dulu. Soal pembahasannya di sini, itu kita di sini duduknya. Uang belum diajukan kok sudah dibahas soal. Saya rasa pemerintah harus ambil posisi yang jelas, sebab kami juga ketemu masyarakat, dituduh juga oleh masyarakat, oh DPR yang tidak mau. Kenapa DPR tidak mau membahas itu? Kami bilang ya, bukan DPR tidak mau membahas, pemerintahnya belum ajukan.
Kalau memang ajukan, sudah diajukan, kapan diajukan itu? Kalau ada, tertulislah, umumkan itu. Jangan kita main ciluk bah, bilang sudah ajukan padahal belum. Bilang DPR yang tidak mau bahas loh, barang aja nggak ada, apa yang mau dibahas? Ya tentu ya, Pak Menteri yang punya presiden ya tentu. Saya hanya tadi, karena semalam saya baca buku itu, ya saya senang sekali. Tapi saya lihat di sini kok tidak ada, ya makanya saya nanya. Kalau memang tidak diajukan ya udah, kita gembira juga. Kalau memang begitu, itu saja Pak Ketua. Saudara, apa yang barusan dikatakan oleh anggota DPR Arya Bima ini makin membingungkan, bahkan merasa tak memiliki beban. Padahal undang-undang atau rancangan undang-undang perampasan aset ini sudah lewat 1 dekade. Bahkan Presiden atau mantan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo telah juga mengirim surat dengan nomor surat R22-Pres-05-2003 dan naskah rancangan undang-undang perampasan aset kepada Ketua DPR RI dengan pesan agar pembahasan instruksi ini menjadi pembahasan atau prioritas utama. Oleh karena itu, rancangan undang-undang perampasan aset dapat menjadi solusi, menjadi dasar hukum yang dapat dijalankan tanpa harus menunggu selesainya proses hukum yang berjalan. Secara sederhana, rancangan undang-undang perampasan aset bertujuan untuk menghadirkan cara untuk dapat mengembalikan kerugian negara atau recovery asset, sehingga kerugian yang diderita oleh negara tidak signifikan. Sebagaimana yang kita lihat, Hasto Kristianto ini seakan dialah salah satunya yang menghalang-halangi rancangan undang-undang ini terhambat di DPR. Lagi sejarah menunjukkan PD Perjuangan ini kan lahir sebagai suatu antitesa dari pemerintahan Orde Baru yang syarat dengan KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Itulah roh yang ikut mendorong lahirnya PD Perjuangan. Undang-undang KPK itu juga lahir pada masa pemerintahan Ibu Megawati Soekarno Putri. Partai mendorong seluruh kader partai dengan instruksi resmi sejak 5 tahun yang lalu, bahkan lebih, untuk mengintegrasikan dengan sistem perpajakan, untuk mengedepankan transaksi non tunai, sehingga partai mendorong secara aktif. Bahkan ketika dipimpin oleh kader PD Perjuangan di LKPP itu juga menunjukkan suatu prestasi yang sangat membanggakan. PD Perjuangan merubah cara pemilihan pimpinan partai dengan demokrasi berdasarkan merit system, semua dalam rangka memerangi korupsi dengan meningkatkan kelembagaan partai. Kami punya rekening gotong royong, sehingga hal-hal yang terkait dengan pencegahan korupsi, maka PD Perjuangan terdepan di dalam memberikan dukungan. Tetapi terkait dengan RUU perampasan aset, kan sampai sekarang DPR belum menerima usulan dari pemerintah. Pasal per pasalnya kita belum menerima, dan kita harus mengingat bahwa pemberantasan korupsi variabelnya banyak. Yang pertama, sistem politiknya. Ketika sistem politik sangat kapitalistik, sangat transaksional, untuk penempatan jabatan strategis seperti anggota dewan memerlukan biaya yang sangat besar akibat pemilihan secara langsung, maka ini juga menjadi faktor yang menyebabkan. Saudara, apa yang barusan dikatakan oleh Hasto, Sekjen PDIP itu seakan-akan berlagak pilon. Bahkan, dia menyebutkan bahwa rancangan undang-undang itu belum diterima oleh DPR. Padahal, sudah lewat 1 dekade. Rancangan undang-undang ini melewati perjalanan yang cukup panjang sejak awal tahun 2010. Pada periode prolegnas 2015-2019, rancangan undang-undang ini termasuk dalam program legislatif nasional, namun tidak pernah dibahas karena tidak masuk dalam daftar prioritas rancangan undang-undang. Ini celaka DPR. Kemudian, pada periode prolegnas 2020-2024, rancangan undang-undang perampasan aset ini juga kembali masukkan
dan pemerintah mengusulkan agar rancangan undang-undang ini dimasukkan dalam Prolegnas 2020. Sayangnya, usulan tersebut dimentakan dan enggan disetujui oleh Ketua DPR RI. Mungkinkah mereka adalah gembongnya koruptor di Indonesia atau membacking? Ataukah mereka bagian dari antek-antek koruptor? Pada tahun 2023, pemerintah dan DPR RI mencapai kesepakatan untuk memasukkan rancangan undang-undang perampasan aset negara Prolegnas 2023. Menurut opini, terjadi pula ketegangan dan kendala pelaksanaan perampasan aset sendiri tidak lepas dari dua hal penting: kurangnya politik hukum negara dan eksistensi aset yang berada di luar negeri. Menurut Sudarto, politik hukum adalah strategi yang dilakukan oleh pemerintah melalui lembaga-lembaga yang berwenang untuk mengesahkan peraturan yang diinginkan serta dapat mewakili nilai-nilai yang ada di masyarakat untuk mencapai tujuan yang dicita-citakan. Salah satu aspek dari politik hukum adalah aspek yuridis. Berdasarkan kacamata yuridis, mekanisme perampasan aset dalam sistem hukum Indonesia terdiri atas 3 mekanisme, yaitu secara pidana oleh aparat penegak hukum APH melalui proses hukum dan memperoleh putusan pengadilan yang final dengan jaksa yang bertindak sebagai pelaksana eksklusif dengan menyita barang bukti atau aset terkait. Kedua, secara perdata apabila perkara tidak terdapat bukti yang cukup dan tersangka meninggal dunia, namun secara nyata terdapat kerugian negara, maka jaksa sebagai pengacara negara dapat mengajukan gugatan perdata. Dan ketiga, secara administratif melalui cukai pajak ataupun kepabeanan. Sayangnya, ketiga mekanisme tersebut masih kurang efektif karena APH harus membuktikan terlebih dahulu kerugian negara, sehingga memberi kesempatan bagi tersangka terdakwa untuk menyamarkan aset miliknya agar terlepas dari proses pembuktian hukum oleh APH. Dengan demikian, hadirnya rancangan undang-undang perampasan aset negara tersebut atau koruptor tersebut diharapkan mampu mengatur penerapan prinsip pembuktian hukum terbalik. RUU perampasan aset itu memang inisiatif dari pemerintah dan terus kita dorong agar itu bisa segera diselesaikan oleh DPR. Dan ini prosesnya sudah berjalan. Kita harapkan dengan undang-undang perampasan aset itu ya akan memudahkan proses-proses utamanya dalam tindak pidana korupsi untuk menyelesaikan setelah diandalkan. Tapi ngomongnya korannya nggak turun loh Pak, korannya naik terus gitu. Apa hasil kamu hari ini? Kalau setelah saya lulus juga gitu. Saudara, jika saja nanti hadirnya rancangan undang-undang perampasan aset para koruptor ini diharapkan mampu mengatur penerapan prinsip pembuktian terbalik, sehingga beban pembuktian tidak lagi berada di tangan APH, melainkan pada tersangka. Kehadiran rancangan undang-undang pada umumnya tidak terpisah dari substansi rancangan undang-undang itu sendiri. Menurut sejumlah pihak,
Dan opini Gino Television Indonesia, saatnya Indonesia selaku negara meratifikasi United Nations Against Corruption atau UNCAC menjadi beberapa prinsip dasar perampasan aset diadopsi dalam muatan pengaturan undang-undang perampasan aset para koruptor. Di samping itu, setidaknya ada beberapa muatan penting menurut sejumlah pihak dan opini Gino Television Indonesia yang perlu diatur apabila kelak Indonesia mengacu pada ketentuan UNCAC. Dan tentu itu sangat diperlukan karena definisi spesifik yang tercantum dalam undang-undang tersebut akan mengatur perampasan aset para koruptor. Definisi tersebut bertujuan untuk membatasi dan mengklarifikasi makna yang diberikan kepada istilah tersebut agar tidak terjadi penafsiran ganda. Dan tentu saja jenis-jenis tindak pidana, aset perampasan, dan penelusuran aset dalam penentuan jenis tindak pidana dan aset yang dirampas atau yang kelak dirampas menjadi penting sebagai panduan bagi APH atau aparatus penegak hukum dalam menangani berbagai jenis tindak pidana dan menentukan aset mana yang dapat dirampas oleh negara. Selain itu, penelusuran sejumlah aset yang diatur karena ini merupakan mekanisme yang digunakan oleh aparat penegak hukum untuk melacak dan menemukan aset yang diduga berasal dari tindak pidana. Dan selanjutnya pula prosedur pemblokiran, penyitaan, dan perampasan. Dan ketentuan ini sangat penting sebagai pedoman bagi aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugas-tugasnya di lapangan. Dan pemblokiran aset, penyitaan aset, dan perampasan aset para koruptor atau yang diduga koruptor. Saya Gino Samsudin Mirsad melaporkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga segera dan preman-preman di parlemen itu segera dihapus.